Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar kayak Pepper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oke, balik lagi di konten unboxing dan review ya. Dan kali ini aku kedatangan salah satu brand yang berasal dari planet lain ya, dari Bekasi, dan namanya adalah Chapcher.id. Nah, Chapcher ini kalau misalnya kata clothingannya, jadi ini aku dikirimin buat introduction ke kalian gitu. Jadi Chapcher ini katanya itu bisa dibilang clothingan yang mereka itu fokus temanya atau konsepnya itu mereka lebih ke perfotoan atau fotografi seperti itu. Dan backgroundnya katanya itu mereka kepikiran untuk bikin ini karena ownernya kemudian tim-timnya itu mereka basically emang orang-orang fotografer atau orang-orang yang memang suka sama foto-foto gitu ya. Sekarang mereka mencoba menuangkan bisa dibilang hasil jepretannya yang dimana mereka mengklaim memang itu pure 100% adalah bisa dibilang ya jepretan mereka sendiri gitu, dan mereka tuangkan ke dalam clothingannya atau ke dalam aparelnya, entah ini nanti untuk kaosnya atau jaketnya atau seperti apa. Dan mereka juga bilang atau mengklaim ini 100% mereka nggak nyomot-nyomot dari Google, Pinterest atau segala macam, ini pure hasil jepretan mereka sendiri cuy. Nah, penasaran kan? Dan bukan cuma di situ aja, mereka setiap rilis artikel atau katalog itu punya tema masing-masing seperti itu. Dan langsung aja daripada kelamaan ya, kita coba untuk unboxing. Nih paketannya seperti ini cuy. Dikirimin seperti ini ya. Ini kayak box sepatu gitu ya. So, langsung aja kita coba unboxing dan review produk dari Chapcher.id. Oke teman-teman, jadi paketannya seperti ini ya. Kita dapat box, ini ada dua ya berarti ya. Oke, mereka mengirimkan kayaknya dua artikel, dua atau satu sih. Kita coba buka aja ya untuk paketnya dari si Chapcher.id. Oke. Oh iya, BTW sebelum aku mulai kayak biasanya, ini mungkin ada penonton-penonton baru yang baru ngikutin channelku. Jadi untuk unboxing, spesial untuk unboxing dan review itu aku akan bahas 5 aspek kalau misalnya di clothingan ya, kayak packaging, kelengkapan, bahan, sablonan, dan jahitannya. So, untuk packagingnya kalian bisa lihat seperti ini cuy. Ini kayak unboxing paket ini ya, sepatu ya. Oh, bener kan? Berarti kita dikirimin dua cuy. Ini bisa dibilang keren ya. Untuk unboxingnya jarang-jarang orang ngirimin kaos atau jaket tapi boxnya sebesar ini cuy. Oke, kita coba buka satu-satu ya teman-teman. Oke, di sini ya ada dua sih ya. Jadi kita buka satu-satu deh. Kita coba yang paling atas dulu aja. Bukanya satisfying ya. Nah, untuk packagingnya di sini kalau aku bilang masih ya polosan aja, hanya ya box seperti ini tanpa ada logonya atau segala macamnya. Jadi emang ya box di ya buat packingan gitu, box buat packingan gitu cuy. Dan untuk dalamannya sendiri seperti ini cuy. Ya. Ada bubble wrap-nya. Wah, proper sekali ya untuk pengirimannya. Bubble wrap kita taruh dulu, dan dalamnya masih ada box lagi cuy. Gokil ya. Gokil. Nih, Chapcher apa nih? Koordinat ya, 3004 bla 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 kayak gini. Kemudian dalamnya lagi kita dapat kita dapat ini cuy. Apa ya? Bisa dibilang artnya mungkin dari kaosnya tersebut ya. Seperti ini. Wah, keren sih ini ya sih. Ini Mbak. Ini Hasras. Ini nama artikelnya seperti ini. Gokil. Oke, untuk ini apa ya? Bisa dibilang ini buat dipajang itu bisa cuy. Taruh di belakang gitu kan. Ininya sih busa ya. Kemudian di print. Ini ukurannya berapa ya? A3 mungkin ya. Segini nih. Lumayan niat sih ini brand. Oke, sekarang kita coba buka yang ini ya. Boxnya dari aparelnya ya, atau apa nih, kaos atau jaket nih, kita coba cek. Oke, jadi untuk packagingnya lagi ya, di sini ada tulisan chapter, kemudian ada koordinatnya juga, dan di belakangnya masih ada juga detail-detail seperti ini. Keren banget cuy, asli. Dan ini boxnya bukan yang ditarik ke atas, ini di slide ya, jadi ditarik ke belakang atau ke depan seperti ini. Kayak bungkusnya atau packagingnya sarung seperti itu. Dan untuk dalamnya seperti ini cuy. Ya kan bisa lihat di sini.
Di sini ada apa ini? Kayak signature-nya ya. Ada chapter, kemudian di sini ada Don. Apa nih Don? Thank you for purchasing this art, this cloth or whatever it is. It's nothing but a pieces of art. Kindly treat with care. Oh, and please cover your back before you pray. Chapter. Wah, menarik juga nih ya. Kemudian di sini juga ada bisa dibilang art paper ya, art paper. Ada 2. Tuh, ini ada 2 tulisannya. Oke, ini tulisannya aku nggak terlalu jelas untuk nggak tahu nih printnya atau memang modelnya seperti ini. Kalian bisa lihat juga di sini kayak ketumpuk-tumpuk gitu, atau mungkin ini memang konsepnya seperti itu. Ya, yang penting di sini depannya ada lagi gambarnya dari artikel tersebut. Oke, terus di sini ada stiker dan langsung aja ini masih ada. Wah, masih ada pernak-perniknya juga cuy. Oke, kita taruh dulu dan untuk kaosnya seperti ini. Well, kita taruh dulu semuanya, boxnya kita rapiin dulu. Oh, ternyata masih ada satu lagi cuy. Stikernya kita dapat 2 ya tadi ya. Ini masih ada stikernya. Nyantol di sini, bos. Oke, sekarang kita langsung masuk ke kaosnya, cuy. Jadi seperti ini tampilannya. Wah, L-nya lumayan besar ya, cuy. L-nya lumayan besar nih. Jadi di sini aku dapat size L, teman-teman. Ya, large di sini. Dan oke, langsung aja kita bahas dari kelengkapannya. Well, untuk kelengkapannya di sini aku tidak melihat ada hang tag ya. Untuk hang tagnya dia nggak ngasih. Kemudian untuk labelnya di sini ada label woven seperti ini, ada chapter made in Indonesia, terus ada size-nya large, belakangnya ada cara cuci mungkin, dan di dalamnya apakah ada something lagi kah? Oke, di dalamnya ada satin cuy, seperti ini. Cara cuci ya, berarti ini bukan dong. Ini apa nih? Gambar AWP matahari kayak gini, aku kurang paham juga untuk artinya seperti apa. Oke, sekarang kita lanjut ke bahannya cuy. Untuk bahannya, ini kalau misalnya aku pegang ya teman-teman, ini dia pakai antara 30 atau 24S ya, 30 atau 24S cotton combat. Tapi ini kalau misalnya aku pegang gini, ini masuk ke 30S sih. Ini masuknya ke 30S cuy. Ini dia pakai 30S combat. Kemudian kita masuk ke sablonannya. Untuk sablonannya seperti ini ya. Untuk artworknya seperti ini cuy. Artworknya seperti ini. Bentar, kita pegang dulu. Ini kalau misalnya aku lihat dari kesolidan solidan kerapatannya, ini dia masuk ke plastisol. Dia pakai 2 teknik di sini. Ini plastisol tapi ini di raster, karena basically kalau misalnya kita ngomongin foto itu kebanyakan ya antara di raster atau D3 atau DTF gitu ya. Dan kalau misalnya aku lihat nih merah-merah ada signature-nya, chapter-nya ini dikasih plastisol Dove gitu ya. Ini di press untuk bisa dibilang merah-merahnya ini, chapter-nya ini. Wah, ini bagus sih. Kalau misalnya aku lihat di sini dia plastisolnya ya karena raster tadi ya. Kalau misalnya plastisol Dove biasa ini agak tebal jatuhnya. Dan ini masuk ke kain, ini enak banget. Oke, untuk bahan sablonnya seperti itu, dan kita lihat untuk jahitannya. Anyway, untuk jahitannya di sini dia pakai size yang tebal, bukan tebal sih, lebar ya. Kerahnya dia rapet sini, dia kerah lebar. Mungkin at least ini 2,5 sampai 3 sentian. Dan untuk jahitannya overall aku tadi udah lihat-lihat juga, ini rapi banget cuy, aman. Untuk dari segi jahitannya tidak ada yang mingsle, aman semua, aman terkendali. Dan di sini aku pengen bahas tentang temanya dari yang ini ya. Ini namanya katalognya itu adalah Hush Rush. Yang dimana kalau misalnya kita ngomongin Hush Rush itu kan kayak crowded gitu kan, yang rame banget, yang hektik banget gitu. Dan ini memang dia bisa dibilang ngomongnya sih, atau dia cerita itu mengangkat emang nuansa manusia yang kondisinya yang dimana padat, kemudian dituntut untuk serba cepat, serba ya pokoknya kayak orang terburu-buru gitu. Jadi atau artwork jelasnya seperti ini. Basically ini bukan artwork ya, ini bisa dibilang hasil jepretannya dari chapter gitu.
Dan di sini mainnya simple ya dia, black on white seperti ini cuy. Dan ini dibanderol dengan harga 185.000. Jadi di sini nggak ada hang tagnya dan aku dikasih tahu itu harganya 185.000. Oke, sekarang kita next ke artikel yang kedua. Oke, sekarang kita masuk ke artikel yang kedua cuy. Nah, sama boxnya kayak yang tadi. Ntar kita buka dulu. Mungkin overall packingannya akan sama. Nah, dalamannya seperti ini cuy. Wow, ini apa nih? Hasil jepretannya juga. Kemudian ada bubble wrap lagi, sama. Overall sama sini. Oke, kita taruh dulu untuk boxnya ya. Dan untuk artworknya yang ini seperti ini. Wah, ini apa nih? Ngangkat apa nih? Yang bener yang mana nih? Oke, kita coba cek langsung di kaosnya aja ya. Oke, untuk packagingnya langsung aja kayak tadi teman-teman. Ada chapter, belakangnya seperti ini, totally sama. Dan ini kita slide. Wey, salah. Harusnya ditaruh di bawah. Oke, langsung aja. Ini sama ya. Kita dapatnya basically sama dari jatuh semua. Dan untuk dalamannya seperti ini ya, sama. Kita dapat stiker, ada thanks card-nya, ada stiker, ada desainnya. Di sini juga ada art paper-nya seperti ini. Oh, Serenity. Oke. Jadi tadi harusnya juga ada ya tulisannya Hasras gitu ya. Ini Serenity. Oke, jadi ini katalognya namanya adalah Serenity. Well, kita taruh dulu deh. Ini ya, penampakannya seperti ini cuy. Oke. Wow, hitam dan putih. Nice. Oke teman-teman, sekarang kita langsung aja fokus ke produknya. Dan untuk produknya ini basically, jadi ini bagian atas ya, seperti ini ya. Bentar, sabar. Seperti ini desainnya. Artworknya seperti ini. Gokil. Dan ini warna putih. Putihnya dia tidak putih solid ya. Bisa dibilang putihnya ini agak-agak kuning ya, atau lampu. Ya ini masuk putih sih sebenarnya, masuk putih. Cuma ini mungkin beda potongan kainnya aja. Tapi no problem. Oke, langsung aja untuk kelengkapannya sama, basically sama. Ini ada label woven dan tidak ada atau minus hang tag. Kemudian di sini ada label satin harusnya. Oke, ada label satin kayak yang hitam tadi. Dan udah itu aja kelengkapannya. Sekarang kita masuk ke bahannya. Dan untuk bahannya di sini ya sama sih, 30S. Tapi ini halus banget cuy. 30S-nya ini termasuk agak lebih tebal daripada kaos-kaos biasanya. Gokil. Sama kayak yang tadi juga, yang hitam itu dia lebih tebal walaupun 30S juga. Dan kainnya ini adem, bukan kain katun-katun yang murah. Walaupun dia pakai katun kompet, tapi ini enak banget dipegang. Dan kita langsung masuk ke sablonannya. Dan untuk sablonannya di sini dia ya sama basically kayak yang hitam tadi. Dia di raster, di doff juga plastisol seperti ini. Depannya seperti ini. Dan di belakangnya seperti ini cuy. Basically kalau misalnya aku cek ya teman-teman, di sini untuk depannya agak kurang maksimal sih kalau menurutku ya teman-teman. Ini kalau misalnya aku lihat resolusinya mungkin ya, resolusi dari cetaknya ini untuk bagian putihnya ini agak kurang maksimal. Kalau misalnya kita compare sama fotonya dia. Kita bisa cek juga di sini. Ini untuk putih-putihnya ini dia kurang apa ya? Bisa dibilang kurang jelas untuk gradasinya, main gradasinya. Ya memang agak susah kalau misalnya kita ngomongin entah itu foto atau gambar udah jadi kayak JPEG atau PNG, itu agak susah untuk disablon manual gitu ya. Dan ini hitungannya udah oke sih kalau menurutku ya. Dan untuk belakangnya dia seperti ini. Terus di bawahnya ada tulisan atau signature-nya dari chapter ini ya cuy. Dan yang aku salut dari chapter ini untuk sablonannya itu, walaupun dia pakai hitungannya kan ini formatnya bisa dibilang JPEG ya, tapi ini gokil gitu. Untuk kualitasnya ya, aku lebih ke kualitasnya ini keren. Mungkin kurang digradasinya aja dikit-dikit di bawah sini. Ya memang agak susah, kayak aku tadi bilang gitu. Kalau misalnya JPEG atau PNG di sablon manual itu agak susah. Biasanya DTG atau DTF, paling lumrah, paling gampangnya. Kayak gitu. Dan untuk yang Serenity ini,
yang dimana di sini bisa bilang kayak awan-awan senja gitu ya. Anak senja pasti paham lah ya. Jadi awan-awan seperti ini, dan yang bawahnya ini dari gradasi ini sampai ke bawahnya ini dia gambaran laut gitu ya, foto laut kok gambaran laut gitu ya. Dan kalau misalnya kita cek ya atau kita amati, kalau misalnya sekilas mungkin apaan sih gitu kan, sekedar ya hasil foto gitu aja kalau misalnya kita ngomong ya sekilas aja. Tapi kalau misalnya aku cek tadi kayak ini lebih adem gitu loh, warna-warnanya kombinasinya itu oke. Kalau menurutku loh ya, ini ada matahari senja, kemudian di sini ada kayak lautnya nih kayak gini, dan ini nama tadi katalognya Serenity. Serenity itu kan kalau misalnya bahasa Indonesia kayak apa ya, calm, tenang, santuy, chill gitu ya. Kemudian kita lanjut ke jahitannya. Untuk jahitannya yang terakhir nih sama, dia pakai lebar, dia kasih bisa dibilang kerah yang sama, yang lebar juga kayak yang hitam tadi seperti ini. Keren. Untuk jahitannya yang lain rapi, aman. Mungkin putihnya ini sih cuy, putihnya, tapi ya ini apa ya, bisa dibilang udah termasuk putih, cuma putihnya ini kayak bambu gitu, agak putih tulang. Harusnya kalau combat ya putih full putih pure gitu. Itu. Tapi kalau lengannya kalau misalnya kita lihat ya, semoga kelihatan, nanti bakalan aku zoom aja. Untuk lengannya di sini ya ini tadi kalau misalnya combat, warna combat yang asli itu putihnya kayak yang lengan ini. Ini mungkin apa ya, masih kayak keceplak sama meja ini sih, meja sablon gitu. Seperti itu. Oke, untuk harganya sama cuy. Untuk harganya dibanderol dengan harga 185.000. Overall kalau misalnya aku lihat ya, untuk dari segi konsep, ini mungkin saranku kalian bisa tambahin, mungkin kayak ditambahin font-fontan gitu kan. Ini kan objeknya ya, kalian bisa tambahin font-fontan gitu kan. Terus jatuhnya nanti bisa masuk ke streetwear juga kayak gitu. Karena kalau misalnya basically kalian cuma polos gini aja, ini mungkin agak susah untuk lebih kencang lagi gitu. Dan hitungannya kan kayak foto ditaruh di media kain gitu. Tapi kalau misalnya kalian tambahin atau kalian kasih elemen-elemen atau kasih font-fontan, itu menurutku bakalan lebih mantap gitu. Karena basically foto-foto yang kalian ambil itu udah punya tema gitu, udah punya apa ya, bisa dibilang udah punya ciri khas. Jadi kalian bisa tambahin mungkin elemen-elemen atau font-fontan seperti itu. Nah, terus juga ownernya kemarin tuh cerita kalau misalnya Chapter ini bisa dibilang suka untuk menyatukan hasil jepretan sama hal yang mungkin bisa diselaraskan gitu loh. Poin ini juga terbuka buat brand-brand lain yang pengen collab sama Chapter. Itu bisa banget karena ya basically mereka bisa, mungkin kalian punya tema apa, kemudian Chapter-nya ini punya apa ya, bukan punya sih, mereka mencari momen atau mencari foto untuk sesuai sama apa yang pengen kalian collabskan. Itu bisa banget katanya. Dan ini aku dapat bocoran juga dari Chapter, katanya artikel selanjutnya itu bakalan ada kolaborasi sama salah satu puitisi di Indonesia gitu. Nah, ini menurutku menarik karena kan basically kayak tadi kita udah lihat ya, dari dua artikel hitam sama yang putih tadi, itu kan cuma sekedar foto aja kemudian dicetak di kaos gitu. Dan ini aku nunggu banget nih karena puitisi itu kan basically by tulisan dan kata-kata gitu kan. Dan gimana nih mereka mengcombine, kayak aku tadi bilang, kaos ini atau chapter ini bagus kalau misalnya ketika ditambahin font-fontan atau elemen-elemen. Dan ini menurutku menarik untuk kita tunggu teman-teman. So, gimana menurut kalian dengan kualitas, kemudian dengan ya perintilan-perintilan yang mereka kasih, dengan harga yang mereka cantumkan 185.000, apakah worth it atau enggak? Kalian bisa komen di bawah. Dan kalau misalnya kalian pengen cek artikel lainnya, kalian bisa cek aja di Instagramnya di @chapter.id. Dan untuk artworknya sendiri ini dijual, entah versi besarnya atau versi kecilnya itu mereka juga jual. Kayaknya sih versi besarnya gitu ya, atau yang ininya aku juga kurang tahu. Silakan langsung tanyakan ke Chapter-nya. Ini lumayan sih, ini bisa ditaruh di belakang gitu kan, taruh di kos-kosan, taruh di rumah kalian, di kamar kalian, keren. Dan mungkin itu aja. Thank you buat Chapter yang udah mengirimkan artikel ini. Semoga next kedepannya bisa lebih gokil lagi. Dan sekian dulu untuk video kali ini. Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay safe, stay strong, never give up. Paper Claw out. Bye bye teman-teman. Thank you guys for watching. See you next video. Bye bye.